Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar studi kasus statistika industri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hasid. Ada teman saya, ada Purwono Adi, ada Nandira Syafa Sabila, dan Leona Deborah Peter. Selanjutnya, yang nomor satu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nandira Syafa. Silakan. Di sini kita diminta untuk melakukan eksperimen dengan pengambilan sampel masing-masing untuk setiap metode pengisian sebanyak 30 baterai. Dan yang pertama, itu kita harus tentuin teknik pengambilan sampel apa yang bakal kita gunakan dan bagaimana prosedurnya. Dan untuk teknik pengambilan sampel yang kita gunakan itu, kita pakai stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Terus kami memilih teknik ini juga karena menurut kami teknik ini cocok digunakan dengan adanya tiga metode pengisian baterai yang berfungsi sebagai strata. Dan untuk prosedur sendiri, prosedur pengambilannya yang pertama kita mengidentifikasi populasi, terus pengelompokan populasi, menentukan ukuran sampel dan pilih sampel secara acak. Lalu kita diminta juga untuk menghitung rataan setiap parameter dan bagaimana implementasi secara teknisnya. Untuk menghitung rataan setiap parameter, kita menggunakan Microsoft Excel untuk pengimplementasiannya. Setelah melakukan seluruh prosedur pengambilan sampel, kami menghitung rataan dari setiap parameter pada masing-masing sampel metode pengisian baterai yang sudah terpilih secara acak dengan menggunakan rumus average. Terus ini untuk eh, metode pengisian baterai fast sebanyak 30 sampel. Yang ini untuk metode pengisian baterai secara normal 30 sampel. Dan yang ini metode pengisian baterai yang slow. Selanjutnya itu di nomor 2, perusahaan menduga bahwa terdapat keragaman kapasitas retensi antar metode pengisian baterai, khususnya antar metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Ada dugaan bahwa metode pengisian cepat memberikan kapasitas retensi yang lebih beragam dibandingkan metode pengisian lambat. Di sini yang A itu bagaimana Anda dan tim dapat membuktikan bahwa ada permasalahan keragaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Untuk membuktikan bahwa ada permasalahan terkait keragaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat, kami menggunakan uji F. Mengapa kami menggunakan uji F tersebut? Karena kita dapat menggunakan distribusi F untuk pengujian hipotesis. Uji F didasarkan pada distribusi F yang cocok untuk menguji hipotesis yang melibatkan rasio variansi. Alasan penggunaan distribusi F adalah karena sifatnya yang memungkinkan perbandingan dua variansi dari dua populasi berbeda. Dengan menggunakan uji F, kita dapat memperoleh kesimpulan yang lebih reliable tentang ada tidaknya perbedaan keragaman yang signifikan antara metode pengisian cepat dan lambat. Kemudian yang B, jika jawaban poin A adalah dengan melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan? Jelaskan. Nomor satu itu seluruh data yang akan diuji pada metode pengisian cepat dan lambat dikelompokkan berdasarkan metode pengisian dan diberikan angka random menggunakan rumus sama dengan RAND. Namun, kami hanya melakukan pengambilan sampel setiap populasi sebanyak 20 sampel dari masing-masing metode. Dan untuk 20 sampel yang terpilih adalah sebagai berikut. Ini untuk yang fast dan slow. Terus setelah data dikelompokkan, lalu sort angka random pada masing-masing metode charging dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu yang nomor 3, kami mengambil 30 data teratas dari masing-masing metode dan hasilnya sebagai berikut. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan oleh kami, kesimpulan yang dapat diambil yaitu menunjukkan bahwa lagi. Terus selanjutnya ini ada soal nomor 3. Jika pihak perusahaan ingin membuktikan bahwa metode
pengisian baterai memberikan pengaruh terhadap kapasitas resistensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Yang A, bagaimana Anda dan tim dapat membuktikan bahwa ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Nah, untuk pembuktiannya sendiri itu pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas resistensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Kami melakukan sebuah pengujian hipotesis dengan menggunakan metode one way ANOVA. Kami menggunakan metode tersebut karena untuk sampel yang kami gunakan lebih dari dua kelompok. Tujuan kami menggunakan lebih dari dua kelompok dalam pengujian supaya hasil lebih efektif dan akurat. Namun kami hanya melakukan eksperimen dengan pengukuran sampel setiap perlakuan 5-10 baterai dan untuk pengaplikasiannya menggunakan Microsoft Excel. Untuk sampel yang terpilih adalah sebagai berikut, yaitu ada fast, normal, dan slow. Selanjutnya yaitu ada B, jika poin A adalah melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan. Yang pertama menentukan hasil sampel yang akan diuji, yang kedua menentukan formulasi hipotesis. Untuk formulasi hipotesis yang sudah tim kami tentukan sebagai berikut. Itu ada hipotesis nol, hipotesis dan hipotesis alternatif. Yang ketiga ada pemilihan uji statis. Kami menggunakan ANOVA sebagai metodenya dikarenakan kelompok yang dijadikan sampel lebih dari dua. Yang keempat adalah menentukan tingkat signifikasi. Untuk taraf signifikasi kita menggunakan A sama dengan 0,05. Kami menggunakan taraf signifikasi tersebut karena taraf signifikasi adalah 0,05 adalah standar yang diterima secara luas dalam banyak bidang penelitian sehingga memudahkan interpretasi dan perbandingan hasil dengan studi lain. Selanjutnya itu ada yang kelima adalah menguji statistik, uji dan membuat keputusan untuk langkah. Ini kami menggunakan Microsoft Excel. Setelah melakukan pengujian dan analisis data yang menggunakan aplikasi tersebut, kami mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu ada summary dan ANOVA. Kesimpulannya adalah jika nilai F hitung besar F street maka kita tolak KO, begitu juga sebaliknya karena nilai F hitung besar dari F street dapat disimpulkan bahwa metode pengisian baterai mempengaruhi kapasitas retensi setelah 500 siklus yang berarti ada perbedaan yang signifikan secara rata statistik rata-rata tersebut. Kemudian untuk nomor 4 diminta untuk membuktikan apakah ada pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Next. Nah, Oh ini nggak ada boleh lihat soalnya ada gambar. ini soal Belum gerak, tadi gua udah gerak. belum pindah. Kalau nggak pindah nggak gerak. Share ulang coba. Lalu untuk nomor 4 kita diminta untuk membuktikan bahwa apakah ada pengaruh dari variabel-variabel pengkondisian yaitu arus yang ditetapkan seperti charging current, lalu operating temperature, discharge rate.
kita udah menguji dengan menggunakan regresi statistik. Lalu setelah kita dapatkan, kita uji hipotesisnya menggunakan uji ANOVA. Berikut ada rumusnya, ditemukan uji F, lalu dicari nilai F-nya, nilai kritis, scroll lagi, dan mendapat kesimpulan bahwa pada taraf 5% ini tidak cukup bukti bahwa adanya pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai. Lalu yang B diminta untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Awalnya kita ambil sampel 10 dari masing-masing metode sehingga berjumlah 30 sampel. Next. Cara untuk mencari regresinya dari data, lalu pilih data analis, lalu pilih regression, lalu kita klik OK. Pada year range kita pilih di kolom cycle life, sedangkan untuk X range-nya sisanya. Lalu klik OK. Sehingga didapatkan output seperti ini, dan kita menguji hipotesisnya. Lanjut. Untuk F hitungnya itu didapati dari F pada tabel output, dan DF satunya didapati dari regression pada tabel output, DF2 didapati dari residual pada tabel output, dan F0,05 digunakan dalam Excel, yaitu rumus F INV 0,05425, dan p-value uji F-nya didapati dari signifikan F pada tabel output. Karena F lebih besar daripada F tabel dan nilai kritis p-value-nya kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Pada taraf 5% ini cukup bukti menyatakan bahwa ada pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai. Next. Lalu yang C diminta untuk membandingkan bahwa saat uji 4 variabel dan 3 variabel. Next. Bawah lagi. Dari sini kita simpulkan ke atas sedikit. Kita dapat simpulkan bahwa penambahan variabel itu dapat memberikan eh, pengaruh terhadap life cycle-nya, yaitu dengan cara kita melihat dari R square-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.